Halo, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel. Dalam video kali ini kita akan share bagaimana cara memperbaiki TV LG LED ya, 22 LN 4000. Jadi kerusakan TV ini adalah TV bisa hidup normal seperti biasa, di start remote pun fungsi, tapi dia no display, jadi layarnya gelap. Layarnya gelap, tidak ada tampilan apa-apa. Untuk kerusakan seperti ini biasanya kalau nggak di area inverter atau di LED ya. Tapi belum tentu itu namanya elektronik, kasus sama belum tentu penyebab atau kerusakannya sama juga. Oke teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau yang baru nonton video ini, jika bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe ya, nyalakan lonceng, karena support teman-teman kita akan terus berusaha untuk share video-video perbaikan di dunia elektronika, baik review, perakitan, jadi semua yang berhubungan dengan elektronik dan elektrikal. Oke, kita simak dulu kerusakannya seperti apa agar lebih jelas ya. Teman-teman perhatikan sini, kalau TV-nya masih berfungsi, mainboardnya masih Dan kita lanjut ya. Jadi ini TV sudah dibongkar. Tidak perlu saya tayangkan cara membongkar TV ini karena di video sebelumnya sudah sering ditunjukkan ya. Jadi kita langsung saja ke pokok permasalahan. Jadi seperti di awal dilihat, TV ini bisa start hidup dengan ditandakan di lampu indikator ini. Bisa berkedip ya, remote pun respon, tapi tidak ada tampilan, no display. Jadi kita buktikan sekali lagi. Jadi sini bisa dilihat ya, ini saya pakai remote. Teman-teman perhatikan di indikator ini. Jadi akan saya tekan power, dan indikator kedip-kedip. Nah, ini menandakan TV start hidup. Nah, dan di sini bisa mungkin tidak nampak ya. Jadi backlight tidak menyala. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama? Jadi tidak usah terlalu jauh kita menganalisa. Dengan kerusakan seperti ini sudah pasti mainboard bekerja ya. Jadi kita untuk memastikan langsung pokok ke area panel, yaitu dari tentunya untuk memastikan saja seharusnya PCC T-Con pasti normal. Coba kita buktikan. Ini saya gunakan multimeter auto. Probe main kita letakkan saja sembarang. Kemudian kita di sini sudah saya buka untuk mempercepat ya, mempersingkat waktu. Jadi PCC T-Con kita pastikan saja. Teman-teman bisa lihat di multimeter ya. Lihat display multimeter. Tegangan di T-Con 12 volt keluar. Terus PCC ke inverter. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah area inverter. Jadi di sini ya, teman-teman. Kabel ini dari board. Di sini di kabel banyak ini sebenarnya karena dia di paralel aja, jadi di sini ada tegangan plus 24 volt ground, dimmer sama BL on off ya. Jadi di sini kita cek, di sini juga ada fuse di sini. Baiknya kita dekatkan saja. Teman-teman bisa dilihat ya, display multimeter menunjukkan tegangan Pin pada inverter 24 volt normal ya. Ini sebelum fuse.
Kemudian setelah fuse, nah, berarti fuse oke. Kemudian apakah BL on ada di sini? Sini ada BL on ya. Sini BL on 3,3. Nah, normal ya. Jadi kita buktikan sekarang. TV akan coba saya matikan. Apakah memang perintah dari mainboard dia normal ya. Teman-teman perhatikan di tangan saya biar tidak mengganggu saya dari posisi sini ya. Ntar akan saya zoom di sebelah sini nanti biar nampak pin apa aja ada di soket inverter. Itu teman-teman lihat posisi display multimeter 3,3 volt ini BL on. Perintah dari mainboard ada, berarti sudah memberi signal perintah ke inverter untuk start ya. Sekarang TV akan ini ya. Saya pakai remote lagi. Saya off-kan TV-nya. Mungkin nggak nampak, nggak apa-apa. Teman-teman fokus di display multimeter. TV-nya saya off-kan. Apakah BL on-nya ikut off? Off. Mati ya. Sekarang saya hidupkan lagi. Start. 3,3 volt. Berarti mainboard normal ya teman-teman. PCC inverter ada. BL on off ada. Jadi sudah bisa semakin mengerucut, kita lebih fokus ke area inverter. Jadi TV LG seri ini ya 22LN yang menggunakan tipe apa namanya? Di sini mainboardnya masih menggunakan MediaTek. Tuh, belum menggunakan XD ya. Bisa dilihat. Sekarang sudah bisa kita fokus ke area ini. Terus bagaimana? Apakah lampu LED-nya yang putus atau kerusakan pada inverter? Caranya bagaimana? Jadi teman-teman jangan skip video ini, jangan sampai teman-teman menonton 2 kali atau mengulang video dari awal karena tidak memperhatikan step by step. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke soket output ya. Coba akan saya lebih zoom lagi. Oke, saya tunjukkan sebentar ya tadi teman-teman yang belum lihat. Ini yang soket dari mainboard. Jadi di sini soket ini kabelnya ada banyak. Sebenarnya dia cuma paralel ya. Jadi di sini ada plus 24 volt. Ini ground semua sampai 4 kabel ground. Kemudian ada BL on off, ada dimmer. Jadi ini yang tadi yang kita ukur itu. Nampak ya? On off. Jadi pada saat TV di start dia harus ada 3,3 volt. Saat mati dia hilang. Jadi mainboard normal. Ini fuse tadi. Nah, kemudian sekarang kita akan fokus ke area sini teman-teman. V out. Jadi ini tegangan plus ke LED. Ini minus, ini minus. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sekarang akan saya kasih tahu bagaimana cara menentukan apakah dengan pengukuran ya, bukan dengan mengukur langsung ke LED, rusak area inverter pada IC ini atau part-part di sekitarnya atau pada beban. Bebannya itu dalam hal ini adalah LED-nya ya. Jadi sebelum kita ngecek beban atau LED stripnya itu, kita cek dulu output patternnya. Jadi caranya seperti ini ya. Teman-teman di sini harus tahu bahwa tegangan ke LED itu plusnya ini ya, out ini jadi 1. Minnya ini adalah dari IC ini ya. Jadi bukan ke sini diukurnya, tapi kalau teman-teman mengukurnya ke sini dia akan terukur 24 volt ya, pakai grounding yang ke body. Tapi dia minnya beda dari IC ini ya. Dari minnya beda. Ini pinggir-pinggir ya. Nah, ini abnormal. Jadi seperti apa caranya? Jadi kita akan ukur pada saat dia start awal. Sebentar. Ini ya. Jadi ini posisi sudah pas, saya
pegang di sini dulu test pointnya. Bentar, agak goyang. Probe-nya agak susah. Ya. Jadi saya akan gunakan remote lagi. TV akan saya matikan. Jika inverter ini normal, meskipun LED-nya putus atau soketnya tidak bagus, senggang, maka pada saat start awal dia akan keluar tegangan aslinya atau sekitar mungkin di atas 40 volt ya. Sesaat kemudian akan drop lagi dan kembali protect jika itu LED-nya putus atau ada koneksi yang tidak bagus ke LED. Nah, jadi itu untuk ngetes apakah inverter ini normal atau tidak ya. Jadi sekarang kita bentar, nah udah ya. TV akan saya matikan. TV akan saya matikan. Ini udah mati ya, ini cuma sisa tegangan itu. Tidak bisa habis 2,5. Sekarang TV akan saya hidupkan. Sebentar. Kurang bagus probe-nya. 2,5 ya, perhatikan. Saya hidupkan. Apakah tegangannya bisa naik sampai 40 volt lebih? Saya on-kan. Ternyata tegangannya tetap ya. 3,3. Tidak sempat naik ke 40 atau tidak sempat start seperti aslinya, seperti biasa. Jadi di sini saya sudah bisa simpulkan dan teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa kerusakan ada di area inverter. Kemungkinan di sini ya yang sering bermasalah. Jadi seperti itu caranya. Ini ya, lumayan IC-nya terasa panas. TV kita matikan dulu. Jadi di sini sambil saya jelaskan, jika saat start ya normal, sempat tegangan itu naik, tegangan normalnya entah itu 40 volt atau berapa, misalnya 40 untuk tipe ini 40 volt lebih ya. Kemudian naik sesaat, turun lagi, drop, kembali protect. Berarti kita bisa pastikan inverter bekerja normal, kerusakan ada pada beban, bisa jadi di soket, bisa jadi LED yang putus. Jadi untuk TV ini kita simpulkan kerusakan pada area ini. Sekarang video kita jeda dulu, coba saya cek dulu apakah kita harus mengganti ini atau kita coba cari inverter bloknya ini. Oke, kita matikan dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah dicek-cek ya, daripada saya cari IC ini susah ya, tidak ada stok. Jadi kebetulan kita punya ini ya. Jadi bekas panel pecah itu kebetulan kemarin kita simpan. Jadi kita ambil aja blok inverternya. Jadi blok inverternya itu hanya segini ya teman-teman, bagian sini. Jadi kita ngetesnya sangat mudah. Ini cukup potong saja di sini. Karena soketnya sudah ada, soketnya ada ya. Jadi soket ini akan kita pindahkan ke sini. Soket LED akan kita pindahkan ke sini. Ya, jadi ini tempat LPDS fleksibel ke kaca. Jadi kalau kita memodif ini cangkok istilahnya ya, cangkok Tikon. Di cangkok kita bagian inverternya saja. Yang ini tidak bisa kita lepas karena di sini ada jalur fleksibel data ya, data ke panel kaca. Jadi kalaupun kita mencangkok harus seperti ini. Jadi ini adalah tips kita nyoba tercepat ya. Kalaupun misalkan teman-teman punya, lebih baik diganti IC-nya ini. Oke, kita coba. Ya. Kita lepas. Lainnya kita lepas. Pasang sini ya. Pelan-pelan ya, karena ini pinnya sangat halus. Kemudian ini ya, jadi cuman seperti ini teman-teman. Ini cangkok yang sangat mudah, tidak perlu jempol atau tidak perlu menggunakan solder ya. Seperti ini cara cangkoknya. Tapi ini kita masih mencoba ya, apakah bisa atau tidak. Sebentar saya kasih isolator dulu untuk mencegah ya, siapa tahu nanti ada short. Si plastik dulu. Sekarang TV coba kita hidupkan lagi.
Ini ya, kita on kan. Dan saya lihat di sini backlight sudah menyala. Sekarang kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, teman-teman fokus ke display multimeter. Jadi ini yang saya bilang tadi. Kita mengukur apa namanya? Tegangan ini ya, plusnya tengah. Kemudian minnya di pinggir. Minnya di pinggir. Sorry agak susah ya. Tapi backlight sudah menyala ya. Nanti saya tunjukkan. 25. Sebelahnya lagi. Sekitar 25 ya, 26 berarti. Oh sorry tadi saya salah apa namanya? 2 ini ya, bukannya total di atas 40 tapi sebelahnya ini ada 2 minus dia ya. Ada 2 min, 2 plus gabung jadi 26 volt ya masing-masing. Sorry ya. Nah, jadi bukan 40 lebih. Salah ini, balik. 25,8 sekitar 26 ya masing-masing. Ada 2 min kiri kanan, plusnya tengah ya, center. Normal. Jadi analisanya kita langsung fokus ya, tepat. Nah, di sini dia normal, tidak terlalu panas. Jadi vonis saya sudah 90% ya kerusakan pada IC ini, tapi karena part tidak ada, kita mencoba cangkok. Oke, saya ini apa posisinya saya balikkan dulu. Sebentar saya tunjukkan. Sudah ada raster, sebentar ya. Saya rapikan ini bentar. Jadi karena seperti dari teman-teman lihat ya, kita cangkok, jadi kita cari posisi terbaik saja agar tidak mengganggu, karena kalau kita taruh di posisi atas ini tentunya akan kena plat ini ya, ada speaker juga. Jadi kita taruh sini. Jangan lupa kasih isolator, ini saya kasih lakban bawahnya, lakban yang agak tebal. Baru kita kunci juga ya. Ini ya. Untuk masalah penempatan ini ya tergantung apa namanya, teman-teman aja seperti apa, baiknya seperti apa, nyamannya. Tentunya harus memperhitungkan safety, maksudnya keamanan dari part ini juga, apakah dia kemungkinan nyentuh bodi atau enggak. Jadi itu harus diperhitungkan benar-benar ya. Oke, ini sudah selesai dipasang. Sekarang baru kita lihat tampilan displaynya. Oke, final kita tes biar teman-teman lihat tampilan displaynya. Ini kita on kan. Ini ya, indikator kedip-kedip seperti biasa, sama seperti di awal. Karena memang tidak ada kerusakan di mainboard. Sekarang kita lihat tampilannya. On ya. Kemudian kita lihat ada ya. Jadi kita coba lagi setting. Ada ya. Oke. Normal. Jadi tidak kita pakai siaran ya. Tidak kita gunakan siaran karena pengalaman sebelumnya sudah sering kena hak cipta.
Jadi di sini intinya kita sudah membuktikan bahwa kerusakannya memang pada area inverter. Jadi TV-nya hidup normal, cuman layar gelap hitam, no display. Oke, jadi demikian ya. Pastikan teman-teman tidak skip videonya, jadi perhatikan detail. Jadi sebenarnya ini adalah problem mungkin bisa dibilang ya simple. Yang penting kita tahu analisa seperti apa cara menentukan atau memvonis area mana yang rusak. Jadi jika dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas ya, atau kurang teliti, ataupun ada kesalahan bahkan dalam menjelaskan, seperti tadi maaf masalah tegangan, salah saya mengungkap di awal. Jadi itulah yang namanya ini, kita tetap harus test point. Oke ya, jadi demikian. Tekan dulu. Jadi jika ada pertanyaan atau request, silakan masuk di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman yang sudah nonton atau bergabung di channel ini, jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena support teman-teman, kita akan terus bisa berkarya, terus share video-video perbaikan, sharing, perakitan, yang semua yang berhubungan dengan elektronika, baik perbaikan TV, laptop, HP, alat musik, mesin cuci, dan semuanya yang berhubungan dengan elektronik elektrikal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses buat kita semua. Kita bisa karena kita optimis ya. Jangan pesimis teman-teman, ayo kita belajar bersama-sama. Bye-bye.